kenalkan, nama saya adalah Grace Hanin. Saya adalah mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang hukum acara pidana. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai upaya hukum. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tindakan kepolisian, karena yang pertama-tama itu pasti tentang tindakan kepolisian. Nah, tindakan kepolisian ini merupakan upaya paksa atau serangkaian tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan atau membahayakan jiwa raga, harta benda, maupun kehormatan kesusilaan. Nah, gunanya ini adalah untuk mewujudkan tertib dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Nah, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang upaya paksa. Nah, upaya paksa ini sendiri dia tidak dijelaskan secara terperinci di dalam KUHP. Namun, kita dapat menarik kesimpulan bahwa upaya paksa ini adalah serangkaian tindakan yang dilimpahkan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk merampas kebebasan. Nah, di sini merampas kebebasan adalah merampas kebebasan tersangka atau terdakwa. Nah, jadi secara detailnya upaya paksa itu adalah serangkaian tindakan penyidik untuk melakukan penyidikan. Nah, jadi upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik ini ada 5. Yang pertama itu adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Jadi upaya paksa itu sendiri ada 5. Nah, kemudian kita tidak boleh juga melupakan tentang pemanggilan. Nah, pemanggilan di sini itu tertera dalam pasal 112 ayat 1 KUHP, yang mana penjelasannya adalah pemanggilan ini harus disertakan dan dilakukan dengan surat pemanggilan yang sah. Surat panggilan yang sah ini artinya dia ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Nah, kemudian ada penangkapan. Penangkapan ini sendiri diatur dalam pasal 1 angka 20 KUHP, yang dimana penangkapan ini berdefinisi merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan dalam hal serta cara menurut diatur undang-undang. Nah, kemudian selanjutnya ada penahanan. Penahanan berdasar pada pasal 1 angka 21 KUHP. Penahanan berdefinisi merupakan suatu penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, ataupun hakim dengan penetapannya menurut hal serta cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, kemudian kita masuk kepada penggeledahan. Penggeledahan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada penggeledahan rumah, yang kedua ada penggeledahan badan. Nah, penggeledahan rumah ini diatur dalam pasal 1/17 KUHP, yang mana penjelasannya adalah suatu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan atau tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan, penyitaan, dan atau penangkapan dalam hal serta cara yang diatur menurut undang-undang. Nah, kemudian yang kedua itu ada penggeledahan badan yang diatur dalam pasal 1/18 KUHP. Nah, penggeledahan badan ini merupakan tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau yang dibawanya serta untuk disita. Nah, penggeledahan badan ini tertera dalam pasal 1/18 KUHP. Nah, kemudian selanjutnya ada penyitaan. Penyitaan ini diatur dalam pasal 1/16 KUHP. Nah, kemudian ada penyitaan, di mana penyitaan ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Nah, penyitaan ini diatur dalam pasal 1/16 KUHP. Nah, kemudian ada pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat ini dilakukan oleh penyidik, di mana penyidik itu berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Nah, tapi dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari Ketua Pengadilan Negeri.
Nah, syarat sah dalam pemanggilan ini di situ tadi sudah dijelaskan bahwa pemanggilan ini harus disertakan dengan surat panggilan. Nah, surat panggilannya ini harus ditandatangani oleh pejabat penyidik yang berwenang. Itulah syarat sahnya. Dan kemudian syarat sahnya penangkapan adalah dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Itu yang pertama. Terus kedua, dia harus berdasarkan surat perintah penangkapan. Nah, surat perintah penangkapan ini harus berisi identitas tersangka, terus menyebutkan secara singkat alasan mengapa tersangka ditangkap, misalnya untuk kepentingan penyidikan. Kemudian menjelaskan secara singkat perkara yang disangkakan kepadanya, lalu adanya surat tembusan yang nanti akan diperuntukkan untuk keluarga. Nah, untuk syarat sah penahanan ini ada dua. Yang pertama itu ada syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif ini itu terdakwa bisa ditahan apabila penyidik itu menilai atau khawatir, bahkan apabila tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Itulah syarat subjektif, dipandang dari unsur subjektifnya. Dan kemudian ada syarat objektif, di mana ada ukuran yang jelas yang diatur dalam undang-undang supaya tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan, misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka atau terdakwa diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, itulah syarat objektifnya. Nah, kemudian untuk penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat itu ketiga-tiganya juga harus disertai dengan surat izin oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk supaya bisa dilaksanakan. Nah, jadi untuk tempat penahanan ini dia ada 3 dikategorikannya, itu menurut KUHP. Dikenal 3 jenis penahanan. Yang pertama itu ada penahanan rumah tahanan atau bisa disingkat rutan. Yang kedua ada penahanan rumah, yang ketiga ada penahanan kota. Nah, penahanan rutan ini adalah tempat tahannya tersangka atau terdakwa yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Nah, kalau penahanan rumah ini, penahanan dilakukan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Nah, selama di penahanan rumah ini harus diawasi supaya menghindarkan dari ketimbulan kesulitan dalam pemeriksaan di pengadilan, dalam penyidikan dan penuntutan juga. Nah, yang ketiga itu ada penahanan kota. Penahanan kota ini dilakukan di kota tempat kediaman tersangka atau terdakwa dengan kewajiban melapor bagi tersangka atau terdakwa. Nah, jadi untuk jangka waktu penahanan ini, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik itu selama 20 hari, namun dapat diperpanjang selama 40 hari. Nah, jadi 20 tambah 40 jadi 60, ya kan? Setelah waktu 60 hari tersebut, penyidik sudah harus mengeluarkan tersangka dengan alasan demi hukum. Nah, perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum itu selama 20 hari juga. Namun apabila dalam penggunaannya masih belum cukup waktu, dapat diperpanjang selama 30 hari. Jadi, setelah waktu 50 hari, penuntut umum sudah harus mengeluarkan tersangka dengan alasan demi hukum. Nah, untuk hakim pengadilan negeri, mereka memberikan waktu itu paling lama selama 30 hari. Namun apabila dalam penggunaan pemeriksaan belum selesai, maka mereka dapat memberikan waktu tambahan selama 50 hari. Nah, jadi 50 tambah 30 jadi 90. Nah, jadi apabila setelah waktu yang ditentukan, walaupun perkara tersebut belum diputus, nah, hakim dengan penetapannya harus mengeluarkan tersangka dari tahanan dengan alasan demi hukum. Nah, sekian dulu materi untuk saat ini. Nah, biarpun materi yang saya sampaikan mungkin ada kekurangan atau salah dalam pengucapan kata, saya harap mohon maaf. Dan terima kasih telah menyaksikan, teman-teman. Bye!